Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha, pembelajaran keempat. Kita telah belajar banyak hal tentang wirausaha. Sekarang kita akan belajar menjadi pelaku wirausaha cilik. Apa saja yang harus diperhatikan saat akan memulai suatu wirausaha? Mari kita baca teks percakapan berikut ini. Suatu sore, Udin dan teman-teman berkesempatan bertemu dengan Pak Gino. Beliau adalah seorang tokoh wirausahawan sukses yang sederhana dan suka berbagi ilmu. Beliau memulai usaha mainan kayu edukatif beberapa tahun yang lalu. Sekarang, produknya sudah dikenal dan digunakan oleh berbagai TK dan taman bermain. Udin, Pak Gino, aku sangat kagum dengan produk buatan Pak Gino. Suatu saat nanti, aku ingin bisa menjadi wirausahawan sukses seperti Bapak. Bagaimana awal mula Pak Gino memulai usaha ini? Pak Gino, Bapak saya seorang perajin kayu. Sejak kecil, saya sering membantu Bapak. Bapak sering membuatkan saya mainan dari sisa-sisa kayu. Mainan-mainan itu membantu saya untuk lebih mudah memahami pelajaran matematika. Nah, kemudian saya memiliki keinginan untuk membuat berbagai mainan kayu. Saya ingin mainan itu juga membantu anak-anak memahami pelajarannya. Siti, oh, jadi kita bisa memulai suatu usaha dengan bekal keterampilan, hobi, dan kreativitas yang kita miliki ya Pak. Aku gemar mencoba berbagai resep masakan. Wah, mungkin suatu saat nanti aku bisa membuka usaha toko kue ya. Udin, kalau aku suka bermain bola, usaha apa ya yang bisa aku jalani di masa depan? Apakah membuat bola? Pak Gino, mungkin saja. Biasanya kalau kita memiliki minat terhadap suatu hal, ide dan kreativitas akan berkembang dengan sendirinya. Edo, apakah ketika Bapak bermimpi membuat usaha mainan kayu, Bapak yakin akan laku di pasaran? Pak Gino, oh, saya tidak sekedar bermimpi. Saya juga melakukan survei sebelum memulai usaha. Dari sana, saya temukan bahwa banyak anak yang membutuhkan mainan yang mendidik. Ketika saya akan memulai usaha, produk sejenis belum ada di pasaran. Oleh karena itu, saya memberanikan diri untuk memulainya. Itu, loh, kalau hobiku membaca, usaha apa yang bisa aku lakukan nanti ya? Belum tentu aku bisa menulis buku. Tentu tidak mudah juga bersaing dengan buku-buku bagus yang ada di toko-toko buku ya, Pak Gino. Usaha yang kamu jalankan nanti tidak selalu terbentuk barang yang dijual. Ada berbagai jasa yang dapat menjadi bidang usaha. Bisa saja kamu membuka perpustakaan kecil dan menyewakan buku-buku koleksimu untuk dibaca oleh anak-anak di sekitar pemukimanmu. Itu betul juga ya. Tidak terpikir olehku sebelumnya. Perpustakaan kecil pasti menarik untuk anak-anak di sekitar rumahku. Siti, berdasarkan pengalaman Pak Gino, apa saja kiat-kiat dalam menjalankan usaha? Pak Gino, modal utamanya adalah kerja keras dan pantang menyerah. Usaha yang dirintis tidak selalu mulus dalam perjalanannya. Tekun, kreatif, serta jujur tidak boleh
ditinggalkan. Usaha yang dimulai dengan niat dan sikap yang baik akan berbuah hasil yang baik pula. Udin, wah ternyata banyak ya yang masih harus kita pelajari untuk menjadi wirausahawan sukses. Tidak cukup sehari kita berburu pada Pak Gino. Boleh ya Pak, lain kali kami bertemu Bapak lagi. Siapa tahu kelak impian kami menjadi wirausahawan kecil bisa terwujud seperti Bapak. Pak Gino, tentu saja boleh. Bapak senang melihat anak-anak seumuran kalian sudah memiliki impian yang tinggi. Bapak punya keyakinan, dengan bermimpi kita akan memiliki motivasi kuat untuk mewujudkannya. Sore itu, Udin, Edo, dan Siti pulang dengan bekal ilmu baru. Semakin kuat keinginan mereka mengikuti jejak Pak Gino suatu hari nanti. Sekarang saatnya kita menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan teks yang kita baca tadi. Soal nomor 1. Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Jawabannya, kerja keras, pantang menyerah, tekun, jujur, kreatif, dan berani memulai. Soal nomor 2. Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha? Jawabannya, berani bersaing, skill, kulet, terampil, serta memiliki mental yang kuat. Soal nomor 3. Apa yang harus dilakukan supaya usaha kita dikenal oleh masyarakat? Jawabannya, dengan mempromosikan produk melalui iklan, menawarkan produk secara langsung kepada konsumen, mitra dan jaringan, atau membuka tempat usaha di pusat keramaian dan lokasi yang strategis. Soal nomor 4. Apa manfaat wirausaha yang dijalankan oleh Pak Gino bagi masyarakat? Jelaskan. Manfaat yang didapatkan anak-anak dari produk usaha Pak Gino bisa memahami pelajaran. Nomor 5. Jika kamu adalah Pak Gino, bagaimana kamu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai seorang wirausahawan? Jawabannya, caranya dengan selalu menjaga kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan. Soal nomor 6. Jika di sekitar tempat usahamu ada pengusaha lain yang membuka usaha yang serupa, bagaimana sikap? Tidak patah semangat, tetap berjuang, berani bersaing dengan sehat, yaitu dengan meningkatkan kualitas produk saya dan selalu melakukan inovasi untuk mempertahankan pelanggan. Nah, sekarang kita akan membangun sebuah usaha impian. Mari berdiskusi. Dalam kelompok kecil, kamu akan membuat satu kegiatan wirausaha. Kamu dan kelompokmu akan bermain peran. Perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan jenis usaha impianmu. Bisa berupa, yang pertama, usaha yang menghasilkan barang, contohnya buat mainan, dan lain sebagainya. Yang kedua, usaha yang menghasilkan jasa, contohnya usaha potong rambut, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perhatikan bakat, minat, serta kebutuhan di sekitar kalian saat menentukan jenis usaha, berikan alasan kalian. Nomor 2, tentukan target konsumen atau pembeli yang akan menggunakan produk. Apakah anak-anak, remaja, atau orang dewasa? Dan target konsumen ini tentunya berdasarkan jenis usaha yang akan kita buat. Nomor 3, tentukan harga jual produk. Pertimbangkanlah modal yang digunakan, bahan dasar yang digunakan, serta target konsumen. Yang keempat, tentukan tempat usaha. Apakah di stand, toko, warung, pabrik, atau lain-lain. Nomor 5, tentukan strategi pemasaran. Bagaimana caramu memasarkan agar usahamu dikenal dan dipilih oleh pembeli?
Bisa melalui poster, selebaran, pemasaran langsung, dan lain sebagainya. Nomor 6, tentukan sikap yang harus diterapkan agar usaha yang dijalankan sukses. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran yang menarik, disertai gambar dan warna. Kerjakan bersama semua teman. Tahukah kamu, sebagian besar dari pelajaran tersebut terdapat dalam ujian sekolah atau madrasah? Apakah kamu sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sekolah? Apakah kamu tahu cara mengisi formulir ujian sekolah? Silakan diamati contoh formulir ujian sekolah berikut ini. Setelah kita mengamati, mari kita jawab apa persamaan dan perbedaan formulir tersebut dengan formulir yang telah kamu pelajari sebelumnya. Persamaannya yaitu kedua formulir tersebut harus diisi dengan data diri. Persamaan kedua formulir itu harus dicantumi tanda tangan. Sementara perbedaannya apabila formulir lembar jawaban harus diisi dengan pensil 2B, sedangkan formulir biasa diisi dengan pulpen. Pada formulir lembar jawaban, kita perlu menuliskan huruf yang menyilang, huruf yang ditulis, sedangkan formulir biasa hanya perlu menuliskan hurufnya. Kemudian, formulir lembar jawaban yang digunakan khusus untuk menuliskan jawaban ujian, sedangkan formulir biasa digunakan untuk berbagai keperluan. Apa saja informasi penting yang kamu temukan pada formulir tersebut? Nama, nomor peserta ujian, tanggal lahir, mata pelajaran yang diujikan, tanggal ujian, dan tanda tangan. Apakah kamu tahu bagaimana cara mengisi formulir tersebut? Iya, saya tahu bagaimana cara mengisi formulir, dimulai dengan menuliskan lengkap identitas diri sampai di tanda tangan. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apa yang belum kamu pahami? Bagaimana rencanamu untuk buat lebih paham? Apa manfaat pelajaran hari ini untuk kehidupanmu sehari-hari? Diskusikan dengan orang tua tentang formulir ujian sekolah yang telah kamu pelajari. Minta orang tuamu menuliskan komentar mereka tentang cerita. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.